وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Jami Nur Fadilah beserta kepengurusannya yang semuanya saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa wajib bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat sehat, panjang umur. Alhamdulillah kita sampai di bulan suci Ramadan tahun ini dengan harapan semoga kita bisa melaksanakan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga kita sekalian selaku umatnya. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat bapak dan ibu rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang Allah berikan khusus kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya begitu banyak keutamaan, begitu banyak keunggulan, begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan khusus hanya kepada kita, yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Maka bagi siapa saja yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu lewat begitu aja itu bulan Ramadan, tidak ada aktivitas ibadah di bulan Ramadan, sama seperti bulan-bulan yang lalu, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang rugi. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang lain begitu gembira, begitu bahagia menyambut bulan suci Ramadan, menjalankan segala macam aktivitas ibadah di bulan Ramadan, puasa di siang hari, malam qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan yang lain sebagainya. Tapi ketika masih ada orang-orang yang masa bodoh dengan bulan suci Ramadan, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah, maka bisa dipastikan orang tersebut akan menjadi orang yang rugi. Betapa tidak Bapak hadirin rahimakumullah, tahun yang lalu kita masih bisa bersama-sama dengan rekan kita, masih bersama-sama tarawih dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga. Namun pada tahun ini mereka sudah tidak ada di sisi kita. Mereka sudah duluan pulang ke kampung halaman, yaitu akhirat. Jadi kampung halaman kita itu Pak akhirat. Jadi kita ini sebetulnya aslinya adalah orang akhirat yang sedang ada di bumi, yang sedang ada di dunia, yang kelak kapanpun kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu alam akhirat. Maka dengan demikian, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada garansi bagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Betul nggak?
Nggak ada garansi. Namun demikian kita terus senantiasa berdoa. Kita terus senantiasa bermohon, meminta kepada Allah agar bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Abbas, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bunyinya kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi, jika saja umatku tahu apa keistimewaan, apa keutamaan, keunggulan yang Allah berikan di bulan Ramadan, niscaya umatku menginginkan Ramadan itu selama 1 tahun penuh, 12 bulan. Isinya bulan, bukan bulan yang lain melainkan bulan Ramadan. Kalau tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya umat Nabi pasti pengen semua bulan itu isinya Ramadan semua. Kira-kira mau nggak Pak? Mau nggak? Mau. Ya, mau bilang nggak takut wala, sama Nabi bilang mau berat banget ya Pak ya. Karena memang di bulan Ramadan tahun ini terlebih lagi, ya Allah, ujian bagi kita sebagai umat muslim teramat sangat berat. Berat, gimana nggak berat? Semuanya serba naik ya Pak ya. Naik nggak Bapak? Oh naik. Semuanya. Namun nggak usah khawatir. Janji Allah melalui lisan Rasulullah di bulan Ramadan, yuzadu fihi rizqu, ditambah-tambah rizkinya. Amin ya rabbal. Jadi di bulan Ramadan tuh rizki kita ditambah Pak, melebihi bulan-bulan yang lain, Betapa tidak? Coba aja lihat nanti maghrib biasanya ada apa aja? Kurma. Selain bulan Ramadan ada nggak kurma di rumah? Nggak ada. Adapun kalau ada tetangga yang pulang umroh, ya dapat oleh-oleh, itu juga kalau kebagian. Kalau enggak ya enggak. Tetap aja enggak. Belum lagi ada yang namanya kolak pisang, es sirup. Di selain Ramadan nggak ada, tapi di bulan Ramadan ada. Artinya apa? Allah menambahkan rezeki bagi kita. Jadi nggak usah khawatir. Mana keutamaan bulan Ramadan? Kata Nabi, di antaranya innal hasanata fihi mujtama'atun. Kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan oleh Allah dilipat gandakan melebihi di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, tapi di bulan Ramadan melebihi daripada itu. Kata Rasulullah, man tatawwa'a fihi bi khaslatin kana kaman ada fardhatan fi ma siwa. Siapa orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, laksana dia menjalankan ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Tuh. Sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan oleh Allah dikasih pahala wajib. Laksana kita menjalankan ibadah wajib, dan tidak ada pahala yang melebihi besarnya pahala wajib, enggak ada. Pahala wajib itu udah mentok paling gede di bulan Ramadan. Ibadah yang sunnah yang kita lakukan Allah kasih pahala wajib. Tadi malam kita kan sholat sunnah tarawih ya. Berapa rakaat? 23. 20. Tarawih 23. 20 sama witir 3 ya. Tarawih 20 tambah witir 3 rakaat.
23. Tambah lagi tadi sebelum sahur tahajud. Tahajud 2 rakaat, taruhlah 2 rakaat. Emang boleh tahajud setelah sholat witir? Boleh Bapak sekalian, enggak masalah. Walaupun habis tarawih kita sholat witir, malam sebelum sahur kita tahajud, tidak masalah, enggak apa-apa. Tetap hukumnya sunnah. Yang enggak boleh, setelah tarawih kita witir, lalu malam sebelum sahur kita tahajud ditutup dengan witir lagi. Nah itu enggak boleh. Enggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kalau witirnya udah setelah tarawih, nanti setelah tahajud jangan witir lagi. Tapi kalau mau witirnya nanti setelah tahajud, maka habis tarawih jangan langsung witir. Tapi di bulan Ramadan witirnya disunnahkan berjamaah. Jadi tetap utamanya witir aja setelah tarawih diberjamaahkan. Nah, kita tarawih 20 tambah witir 23 rakaat itu ibadah sunnah, sholat sunnah. Itu oleh Allah dikasih pahala sholat wajib sebanyak 23 rakaat. Yang maksimal sholat wajib kita sehari semalam itu hanya berapa rakaat Pak? 17 rakaat. Sholat wajib kita sehari semalam itu maksimal 17 rakaat, nggak boleh lebih. Jangan mentang-mentang THR udah turun subuh jadi 3 rakaat, nggak boleh. Mentang-mentang lagi galau, mentang-mentang lagi pusing, sholat zuhur yang harusnya 4 jadi 3, nggak boleh. Harus berapa? 17 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih. Tapi dengan adanya bulan Ramadan kita bisa mendapatkan pahala sholat wajib banyak melebihi daripada 17 rakaat. Tadi kita sebelum sholat subuh kita sholat sunnah qobliyah subuh, atau disebut juga dengan sholat sunnah fajar, yang kata Nabi 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada bumi beserta isinya. Dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya lebih gede lagi, Allah kasih pahala wajib. Jadi jangan malas-malas dengan ibadah sunnah. Suka ada begini, sholat ba'diyah isanya ditinggalin, terus langsung ke sholat tarawih. Padahal dia bareng berjamaah di masjid, berjamaah sholat isya. Yang lain ba'diyah isya, dia duduk aja nyantai, ntar aja dah langsung sholat tarawih. Ba'diyah isyanya nggak dikerjakan, itu salah kaprah. Kenapa? Sebesar apapun fadilah sholat sunnah tarawih, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan besarnya pahala sholat sunnah rawatib. Nggak bisa ngalahin ba'diyah, nggak bisa ngalahin qobliyah. Jadi tetap laksanakan qobliyah dan ba'diyah, baru sholat sunnah tarawih. Kecuali kalau emang datang ke masjid, udah mulai sholat tarawih, kita nggak sempat ba'diyah isya, tadi kelar isya batal wudhu, ngambil air wudhu, kelar ngambil air wudhu, mulai tarawih. Nah itu baru langsung tarawih. Kapan ba'diyahnya? Nanti setelah tarawih baru ba'diyah isya, namanya qadha ba'diyah isya. Jadi biar apa? Biar nggak ketinggalan. Lalu bagaimana dengan ibadah wajib? Kalau sunnah Allah kasih pahala wajib, lalu bagaimana dengan ibadah wajib, dengan sholat wajib dan yang lain sebagainya? Kata Nabi, wa man ada fihi faridatan kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa orang yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan,
satu kefarduan di bulan Ramadan, dia melaksanakan 70 kali kewajiban di selain bulan Ramadan. Ya Allah, gede banget ya Pak ya. Tadi nih kita alhamdulillah kelar sholat subuh berjamaah dilaksanakan di bulan Ramadan, sama saja kita sudah melaksanakan 70 kali sholat subuh berjamaah di selain bulan Ramadan. Jadi jangan ditinggalin. Nanti siang sholat zuhur berjamaah di bulan Ramadan, Allah kasih pahala 70 kali sholat zuhur berjamaah di selain bulan Ramadan. Jadi semua kewajiban, semua fardu yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah kasih pahala 70 kali lipat. Tapi jangan salah kaprah. Mentang-mentang ketika Ramadan nggak pernah tinggal sholat berjamaah, pahalanya begitu banyak. Kelar Ramadan rek sholatnya, rek berjamaahnya. Kata cucunya, Mbak, kok nggak berjamaah lagi? Lagi bulan Ramadan sering banget apa? Rajin banget berjamaah. Kenapa sekarang kelar Ramadan nggak suka berjamaah? Apa jawab mbahnya? Tenang aja, simpenan pahala mbah masih banyak. Wah, iya. Karena kata Ustaz, satu sholat wajib dikasih 70 kali selama Ramadan, mbah tidak pernah tinggal. Coba, kan masih banyak tabungannya. Akhirnya nyantai aja, nah itu yang gak boleh. Artinya apa? Kalau di bulan Ramadan bisa rajin, kalau di bulan Ramadan semangat, keluar bulan Ramadan, kelar bulan Ramadan harus lebih semangat lagi. Kenapa? Karena pada hakikatnya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di Ramadan kita dididik untuk bangun malam sahur. Ngantuk gimana pun kita bangun, maksimal 3:30 kita bangun. Maksain bangun. Nanti kelar Ramadan, kenyataannya itu pun harus terus dilakukan. Di bulan Ramadan kita dididik untuk sholat tarawih berjamaah. Kelar Ramadan, berjamaahnya terus ditingkatkan, jangan sampai ditinggalkan. Di bulan Ramadan kita dididik untuk senantiasa menahan hawa nafsu. Boro-boro yang haram, yang halal aja. Kalau belum datang azan maghrib, kita nggak berani coba-coba. Apa? Makan, minum, kan itu perkara yang halal Pak ya. Tapi kalau di bulan Ramadan belum datang maghrib, jangan coba-coba makan, jangan coba-coba minum. Kita tahan. Datang bulan Ramadan, yang halal aja kita bisa menahan, apalagi yang haram, kita harus lebih bisa lagi menahan diri. Jadi bulan Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di bulan Ramadan kita begitu semangat mengejar pahala. Ketika kelar Ramadan itu semua terus berjalan. Itu yang pertama, yaitu semua kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'wati fihi mustajabah. Doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang dipanjatkan oleh hamba di bulan Ramadan selama doa itu bukan maksiat yang tidak dijabah. Semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam di bulan Ramadan, doa kita, permintaan kita, permohonan kita, semuanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan suka males berdoa. Kelar sholat, jangan langsung bubar kalau imam belum tutup dengan doa. Apalagi doa setelah sholat wajib.
itu doa yang paling gampang diijabah. Udah mah ada di bulan Ramadan, dilakukannya setelah sholat pula, tambah ijabahnya. Jadi angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Baik masalah duniawi, kita minta kesehatan, kita minta panjang umur. Boleh nggak kita minta panjang umur? Boleh, nggak apa-apa. Minta panjang umur, ya Allah kasih saya umur yang panjang. Dijabah sama Allah sampai datangnya hari kiamat. Ya enggak juga, Allah sudah tetapkan umur kita. Walaupun kita minta terus doa panjang umur, tetap ada batasnya, Minta kesehatan biar apa? Biar untuk ibadah. Karena ibadah kalau dalam keadaan sehat itu nikmat, Pak. Beda dengan ibadah tidak dalam keadaan sehat. Sholat lagi sehat sama sholat lagi sakit itu beda rasanya. Nggak usah sakit yang parah, sakit pinggang aja. Coba Bapak sholat pas lagi sakit pinggang, kira-kira enak nggak sholatnya? Enggak. Ruku pelan-pelan, Allah, nahan pinggang ya Pak ya. Sujud Allah pelan-pelan. Tapi kalau lagi sehat, sholat kita enak. Ruku bisa sempurna, sujud bisa sempurna. Jadi mumpung diberikan kesehatan oleh Allah, pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Jangan nunggu setelah sakit baru kita sadar, baru kita merasakan begitu mahalnya sehat, begitu tidak enaknya sakit. Minta kepada Allah di bulan Ramadan, minta kelancaran rizki, minta rizki kepada Allah. Anak-anak kita biar dijadikan anak-anak yang soleh, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Minta semuanya kepada Allah, mumpung ada di bulan Ramadan. Tapi jangan pernah lupa minta pula kepada Allah untuk kemaslahatan negara yang kita cintai ini. Kita minta ke Allah, ya Allah, jadikan negara kami ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang senantiasa bisa memakmurkan rakyatnya. Rakyatnya makmur, rakyatnya aman, rakyatnya sejahtera. Jangan sampai ya Allah rakyat Indonesia dalam keadaan sengsara. Disebut negara kita kan negara kaya Pak ya. Apa yang nggak ada di negara kita? Kelapa sawit terbesar di kita. Tapi rakyatnya susah untuk minyak goreng. Tapi sekarang nggak susah, banyak, cuman mahal doang. Nggak masalah. Minta ke Allah tuh kemaslahatan negara kita. Minta ke Allah pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin zalim buru-buru aja dipanggil oleh Allah. Ganti sama pemimpin-pemimpin yang adil. Minta kepada Allah di bulan Ramadan. Doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula kata Nabi, wadzunuba fihi maghfuratun. Nih, dosa-dosa di bulan Ramadan, Pak, maghfuratun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Siapa di antara kita di sini yang tidak punya dosa? Ada? Enggak ada. Selain Nabi dan Rasul, kita ini mahalul khatawanis ya. Kullukum khata, setiap kalian berpotensi berbuat kesalahan, setiap kalian berpotensi berbuat dosa. Kita ini Pak kotor, banyak dosa, nggak ada yang sempurna. Hanya mungkin dosanya aja yang beda-beda. Dosanya yang beda-beda. Dosa yang suka ke masjid sama yang ke masjid beda dosanya. Kenapa? Karena kita sadari kita ini bukan manusia sempurna yang nggak punya dosa. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan, kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa orang yang saum di bulan Ramadan karena Allah, iman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menjalankan qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, saum di siang hari, qiyamul lail di malam hari, kelar Ramadan, kita menjadi orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bersih tanpa punya dosa sedikit pun. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa 1 bulan penuh, dengan tarawih 1 bulan penuh. Tuh. Jadi dosa-dosa kita semuanya dihapus. Maka kata Nabi, ketika Nabi mau naik mimbar, nggak biasanya Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kata Nabi, amin, amin, amin. Nggak biasanya tuh. Setelah turun, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tadi ketika naik mimbar membaca amin sebanyak 3 kali, padahal di antara kita tidak ada yang sedang berdoa, tapi kenapa engkau mengucapkan amin? Apa jawab Rasul? Oh, tadi ketika saya naik mimbar, datang malaikat Jibril dan dia berkata, Muhammad, aminkan doa saya. Dan di antara doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, kata malaikat Jibril, Muhammad, siapa saja orangnya yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kelar Ramadan, tapi dosa-dosanya masih ada, dosa-dosanya belum juga diampuni oleh Allah, lalu dia mati, meninggal dunia, dakhalan nar, maka dia masuk ke neraka. Fa'abadallah, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari orang tersebut. Kata Nabi, amin. Siapa orang yang demikian? Yang datang bulan Ramadan, kelar Ramadan, dosa-dosanya masih ada, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ternyata orang-orang yang masa bodoh dengan bulan suci Ramadan, yang lain berpuasa, yang lain sibuk mengumpulkan ibadah, tapi dia cuek, masa bodoh dengan datangnya bulan Ramadan. Tengah hari bolong, yang lain dalam keadaan kelaparan, kehausan, dia enak-enakan udun, enak-enakan merokok, enak-enakan ngopi. Orang yang seperti itu, kata Nabi, kelar Ramadan, dosanya masih ada, meninggal dunia belum sempat tobat kepada Allah, dakhalan nar, masuk ke neraka. Semoga kita dijauhkan, kata Nabi, amin. Jadi di bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan berpuasa. Yang terakhir, keistimewaan bulan Ramadan, kata Rasul, yaitu wal jannatu mustaqatun ilaihi, surga merindukan orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kalau selama ini kita yang pengen masuk ke surga, kalau selama ini kita yang merindukan surga di bulan Ramadan, surga yang merindukan kita, surga yang pengen dimasukin oleh kita, makanya surga menghias diri ketika datang bulan Ramadan. Surga memiliki pintu khusus bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dengan demikian, hadirin Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati,
rahmati dan semoga Allah muliakan. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, yuk kita sama-sama pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan dengan berbagai macam aktivitas ibadah wajib, sunnah, terlebih lagi saum kita selama 1 bulan ini. Jangan sampai bolong tarawihnya, qiyamul lailnya, salat yang 5 waktunya, tadarus Qur'annya, semuanya kita habiskan untuk beribadah agar kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa qira'atina wa du'a'ana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wahdina wansurna nasran aziza. Allah nas'aluka al-qabula wal manfa'ata wal maslahah wal barakah was salamah wal afiyah wal jaza wal wasilah wasilatan li qadai hawaijina wasilatan li tasri umurina wasilatan li salati dzurriyyatina wasilatan li rihmati darajatina wasilatan li dafi balaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.